Jadi teman-teman, kita kali ini akan ngomongin tentang UX gitu. Karena kan terminologi UX ini sudah mulai ini ya, sudah mulai apa viral nih. UX itu apa sih? Bedanya dengan UI apa? Prosesnya bagaimana? Jadi nanti kita akan coba untuk membedah itu semua. Nah, eh, oh ya, saya kenalan dulu. Nama saya Yudi, lengkapnya Yudi Utomo. Saya sekarang di Kola Education, teman-teman. Jadi Kola Education ini semacam apa ya, lembaga pendidikan swasta. Kami membuat kurikulum coding untuk diberikan kepada apa ya, klien-klien misalnya dari startup, dari sekolah, dari instansi itu juga kita memberikan pelatihan-pelatihan juga. Yang kita pernah memberikan pelatihan calon programmernya Gojek, Kementerian Pan-RB, terus juga apa namanya, panti asuhan, banyaklah pokoknya. Oh ya, saya juga asesor kompetensi, jadi kalau ada teman-teman yang membutuhkan sertifikasi sebagai programmer, baik dari junior, senior, atau database programmer, itu kami juga bisa memberikan sertifikasi dari BNSP. Terus juga saya coding trainer. Sebenarnya background saya awalnya itu sebagai programmer gitu kan. Jadi kebetulan suka ngajar. Jadi di sini saya selain sebagai programmer, justru malah sekarang sejak pandemi itu kebanyakannya ngajar. Kalau yang ngajarnya itu saya ngajar di Mitra Netra. Kalau teman-teman pernah dengar itu ada tempat teman-teman yang tunanetra tapi mereka ingin belajar coding, di situ ada. Terus juga ada International Design School, saya UX trainernya. Terus juga di Binar Academy, kalau teman-teman pernah tahu Binar Academy itu saya juga jadi UX curriculum consultant. Terus juga saya ngajar JavaScript. Waktu itu ada Facebook Masterclass datang dari dari Amerika. Nah, perkenalan saya dengan UX itu sebetulnya pada saat saya bekerja sebagai UX engineer di Grab di Singapura. Tapi saya sudah resign dari Grab Singapura. Sekarang malah lebih senang ngajar gitu. Oke, saya lanjut aja. Nah, karena biar biar tahu sebenarnya semesta UX itu apa sih? Karena kan mungkin terminologi UX sudah banyak didengar atau malah teman-teman di sini sebagai praktisi UX. Ada yang research, ada yang design, ada yang engineer, ada yang writing, ada yang testing gitu. Tapi saya ingin sekali menjadikan itu sebagai full stack gitu. Jadi di sini idenya adalah bagaimana sih kalau ada orang gitu ya, apapun pekerjaannya, baik sebagai praktisi UX atau akademisi UX ataupun sama sekali belum tahu apa itu UX, itu jadi tahu semesta UX itu apa gitu. Semesta UX apa, komponen di dalamnya apa, hubungannya sama yang ilmu lain apa. Jadi pengen pengen biar tahu secara komprehensif. Idenya seperti itu, mudah-mudahan bisa tersampaikan. Nah, sekarang kita pengen UX overview. UX itu apa sih secara cepat gitu ya. Saya bagi juga di UX overview ini kita akan membahas tentang beberapa subtopik. Yang pertama ada bad design. Teman-teman sering nggak sih kita nih jalan-jalan ke mall gitu ya, atau misalnya belanja atau misalnya ke kasir gitu, antriannya panjang. Kasirnya ada 4 nih, kasirnya ada 4 tapi yang ada orangnya cuma 2. Duanya lagi kosong, sementara antrian panjang. Kita udah prokesnya kan udah mulai takut nih. Bahkan antrian itu depan-depanan itu udah nggak 1 meter lagi, bisa-bisa setengah meter gitu kan. Nah, itu adalah bad design, teman-teman. Bad customer experience design gitu. Ini nanti akan mencakup juga UX ini. Nah, di sini ada bad design ya. Ini bukan hanya ngomongin digital nih, tapi analog juga. Terus yang berikutnya, pasti sering kejadian nih. Ketika kita lagi mau buka pintu, entah itu di rumah, di kantor, ataupun di perbelanjaan, ini bingung, ini pintunya sebenarnya ditarik apa didorong, kayak gitu. Terus juga yang tulisannya juga nggak ada, itu sering gitu kejadian. Ini sebenarnya disebut Norman door gitu. Norman ini dulu sebagai apa ya, yang mencetuskan pertama kali istilahnya. Dia salah satu tokoh UX terkenal nih, kayak gitu. Terus kita lanjut. Nah, ini terkenal nih. Waktu 2015 ada pemilihan Miss Universe. Salah baca dong. Steve Harvey yang jadi kala itu menjadi MC, dia harusnya membaca nomor 1 itu dari saya lupa, dari Filipina kalau nggak salah gitu ya.
tapi dia bacanya malah yang Columbia. Gitu. Akhirnya akhirnya malu nih. Jadi yang apanya itu malu, yang dipanggilnya malu, dianya juga malu. Pas dilihat apa sih yang salah dari kejadian ini, ternyata UX dari desain kartunya. Saya nggak tahu kok Miss Universe yang pertama itu mana gitu. Nanti mungkin teman-teman yang tertarik bisa lihat tuh linknya sudah saya sertakan gitu kan. Jadi dia panggil nih Columbia, padahal Columbia ini adalah first runner up, bukan yang nomor satunya. Nah ini bad design juga contohnya. Terus yang berikutnya nih, yang mungkin yang teman-teman yang di sini berprofesi sebagai programmer itu sering kejadian. Ketika kita membuat website atau mengunjungi website, terus menunya, navigasinya itu bikin bingung. Entah itu terlalu besar, terlalu banyak, atau transparan, kontrasnya nggak tinggi gitu kan. Atau penempatannya, kayak misalnya ke Facebook deh, ke Facebook kita cari gimana cara cari, fanpage yang kita punya, terus juga bagaimana cara untuk mengedit setting privacy kita perlu beberapa kali klik tuh untuk mencari tahunya. Diam dulu, ini kira-kira di mana ya saking banyaknya. Itu juga bad design, gitu. Terus terus apa sih yang menyebabkan dari bad design? Apakah memang sengaja? Kan desainer jago-jago, maksudnya apakah mereka berniat? Tentu tidak. Jadi apa yang menyebabkan dari bad design, itu salah satunya adalah empati. Maksudnya bukan orangnya nggak punya empati, bukan, tapi kurang menempatkan diri sebagai user. Contohnya di gambar di slide ini, sebelah kiri itu ada gambar kartun gitu ya. Analoginya ada seorang bayi, terus pengen dibuatkan mainan. Bisa kita translatekan ke pekerjaan sehari-hari, ada meeting klien gitu, bos kita sama klien meeting nih, terus kita mau bikin website, kita mau bikin aplikasi, terus ditunjukkan, "Oh ya ini bagus nih desainnya, kita akan bikin begini." Dibikinlah, website-nya sama aplikasinya. Pas lagi nanti udah jadi, dicoba sama user-nya, yaitu user-nya siapa sih? Admin gitu, adminnya yang nggak ikut meeting. Ternyata luar biasa susah dipakainya, bingung, itu sering kejadian. Lalu yang di sebelah kanan ini ada gambar bahwa ada jalan yang bagus nih, UI-nya bagus, tapi ternyata nggak dipakai orang. Malah orang mencari jalan pintas yang lebih nyaman. Jadi di sini bisa apa namanya, dibedakan, yaitu UI itu semua yang indah-indah kita pandang nih. Ada orang yang cantik, ada orang yang ganteng, itu UI-nya bagus. Tapi UX itu user experience, kenyamanan. Orang yang cantik, orang yang ganteng, kalau dia nggak bikin nyaman, kalau dia, nggak ramah, dia jutek, artinya UX-nya jelek. Ya seperti itu lah ya analoginya. Kita lanjut dulu. Nah, Eee, sebetulnya apa saja sih UX itu? UX itu tuh parent-nya atau orang tuanya apa, anaknya apa, tetangganya apa, itu perlu kita tahu dulu nih sebelum kita membedah satu persatu. Jadi kalau teman-teman, dulu atau masih sekarang ada yang masih sekolah atau kuliah, pernah nggak sih dikasih tahu sama guru kita bahwa bedanya aljabar, aritmatika, kalkulus itu apa? Itu bagaimana mereka saling berhubungan tuh? Apakah mereka merupakan, apa namanya, anak dan orang tua, ataukah mereka cuman irisan saja? Itu karena kita nggak diberitahu bagaimana semestanya matematika. Nah, kembali ke UX, semestanya UX itu adalah seperti yang gambar ini, teman-teman. Jadi UX design, itu di dalamnya itu ada namanya UI design, user interface design. Jadi kalau teman-teman yang sekarang berprofesi sebagai graphic design, itu sebetulnya kita bisa bilangnya UI designer tuh. Terus naik lagi itu ada UX designer. Jadi bagaimana user interface atau antar mukanya bisa kita buat lebih apa namanya, kenyamanannya lebih tinggi lagi. Itu ada di UX design. Tapi kalau kita lebih besar lagi itu ada namanya customer experience. Yang tadi yang kayak kita sebutkan kasir itu masuknya customer experience. Lebih besar lagi itu kita bisa bilangnya service design. Bagaimana membuat misalnya website pemerintah untuk lapor SPT pajak itu bagus, bagaimana untuk apa namanya, menjalankan, prokes kesehatan itu butuh yang namanya service design, nggak hanya UX design lagi, jadi lebih besar. Nah, di dalam dari, himpunan-himpunan ini, ada juga yang namanya interaction design atau disingkat IXD, sama arsitektur informasi atau IA, information architecture. Kita akan bedah nanti di,
berikut-berikutnya nih. Sampai sini udah kelihatan ya, sebetulnya UX design itu hubungannya apa sama lainnya. Nah, terus di sini juga ada yang suka bingung nih. Oke, sekarang kita sudah tahu nih UI, UX, terus juga ada CX tadi customer experience, terus ada service design. Hubungannya sama design thinking apa sih? Kan design thinking sekarang jadi framework yang apa namanya pendekatan yang sering dipakai nih. Terus bedanya sama agile apa? Terus sama lean apa? Sama scrum apa? Kan suka ini nih, suka bingung hubungannya mereka ini apa sih? Nah, dari slide ini kita bisa melihat bahwa metodologi UX, UI itu yang tadi kita lihat CX, service design itu sebuah metodologi. Yang zaman dulu terminologinya mungkin belum terkenal, sekarang itu udah terkenal. Tapi metodologi ini tentu tentu akan berevolusi ya. Kita nggak tahu nanti 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan namanya menjadi apa. Karena UX ini kan dulu nggak ada disebutannya, kayak gitu. Terus juga pendekatan untuk melakukan membedah UX ini atau melakukan UX, kita bisa melakukan yang namanya design thinking. Jadi UX ini kita bisa dekati dengan design thinking. Bukan satu-satunya, nggak mau pakai design thinking nggak masalah. Terus juga kita bisa pakai agile, kita bisa pakai lean. Nah, nanti bedanya apa ini kita akan pelan-pelan nih sambil jalan ya, teman-teman. Jadi dari sini kelihatan semestanya kelihatan. Nah, di sini kita mulai pecah-pecah nih. Tadi ada design thinking, ada lean, ada agile. Kapan sih kita pakai masing-masing ini? Itu kan masih suka membingungkan. Jadi teman-teman, kalau kita mau mengeksplor problem, misalnya nih kita melihat ada, oh kok sampah di mana-mana ya? Kok banjir rutin tiap bulan ya? Itu kita mau mengeksplor problem nih. Gunakan design thinking. Kita akan melakukan research, kita akan melakukan tanya jawab, wawancara, itu kita mencari masalahnya di mana sih? Yang terlibat dalam masalah ini siapa saja sih? Itu design thinking tuh, yang udah proven untuk dipakai. Terus, kalau kita sudah tahu pemetaan masalahnya, kita akan bikin solusinya. Itu bisa pakai lean. Kita belum tahu kita belum tahu solusinya atau produknya apa, itu pakai lean, bukan agile ya. Setelah kita tahu membuat produknya sudah jadi, baru kita bisa improvement produk ini pakai agile. Kelihatan bedanya ya, design thinking untuk explore the problem, lean untuk membuat produk atau solusi, agile untuk mengimprove dari solusinya. Nah, apakah ini semua harus dilakukan? Enggak. Kayak misalnya kita sudah punya produk, lean ini dibuat oleh Toyota dulu. Jadi Toyota udah punya produk. Bagaimana ketika Toyota mau bikin produk baru, mereka bingung apa ya, sehingga mereka menciptakan yang namanya lean. Tapi begitu kita sudah punya produk, bagaimana improve produk ini dengan cepat, kita baru pakai agile. Mudah-mudahan di sini kelihatan bedanya. Nah, kalau kita breakdown lagi yang namanya design thinking, lean, agile, terus juga ada growth hacking, itu bisa dilihat tuh timeline-nya. Kita mencari masalah dengan design thinking, terus kita membuat solusi dengan lean, terus kita improve solusi dengan agile, terus akhirnya kita pengen growth-nya itu lebih cepat lagi, lebih pesat, karena kan valuasi startup itu harus dibikin setinggi mungkin agar bisa mendapatkan profit dengan cepat gitu kan. Itu pakai growth. Tapi kita nggak akan membahas ini lebih dalam ya, karena kita akan fokus nanti ke UX-nya saja. Tapi ini mudah-mudahan membuat semestanya UX itu mulai terkoneksi ke beberapa terminologi yang mungkin masih kebingungan kitanya gitu. Kita lanjut. Sekarang kita akan membahas tentang design thinking-nya saja nih. Kita pinggirkan dulu nih Scrum, Agile, terus juga Lean, growth hacking nanti dulu deh itu. Nanti berikutnya kita bisa bahas atau mungkin nanti siapa yang lebih kompeten untuk mencerahkan kita gitu. Design thinking sendiri bisa dibagi menjadi 5 tahapan. Yang pertama itu empathize, yang kedua define, yang ketiga ideate, yang keempat prototype, yang kelima testing, yang terakhir. Nah, empathize di sini maksudnya adalah bagaimana kita menempatkan atau memposisikan diri kita kepada calon pengguna dari solusi yang akan kita buat. Bisa kita menempatkan diri sebagai korban, sebagai pelaku, sebagai end user, dan lain-lainnya.
Untuk di tahapan kedua, define artinya merumuskan atau menuliskan komponen-komponen apa saja, elemen-elemen apa saja yang terlibat dalam pembuatan pemetaan masalah dan juga pembuatan solusinya nanti. Lalu setelah kita sudah memetakannya, maka kita akan masuk ke tahapan ketiga yaitu ideate. Bagaimana membuat solusi, mempropos suatu solusi. Ideate ini nanti akan dibikin prototipenya di tahapan keempat. Lalu di tahapan keempat ini, prototipe ini perlu di-testing apakah memang bisa solving problem atau enggak. Nah, di tiap tahapan ini ada metode-metode yang bisa kita lakukan, tentunya dengan sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas kita dan juga situasi kondisinya yang memungkinkan untuk dilakukan. Misalnya nih, ketika kita melakukan empathize, kita bisa memilih apakah studi bidang tertentu, apakah kita wawancara satu-satu, atau juga memberikan survei atau kuesioner, itu bisa dilakukan. Sehingga nanti pemetaan masalahnya ini akan sesuai dengan yang memang kita cari gitu. Nah, lalu di tahap kedua define, hasil dari pemetaan masalah di empathize tadi, kita perlu untuk membuat suatu rumusannya nih, mendefine elemen yang terlibat apa, komponen yang terlibat siapa saja, terus juga ekosistem atau ruang lingkupnya sampai semana gitu. Setelah kita mendefine, kita akan mempropos suatu solusi di sini kita bisa menggunakan metode-metode, apakah bisa melakukan desain gitu kan, apakah bisa melakukan seperangkat yang akan kita jadikan prototype gitu ya. Nanti akan kita elaborasi lebih lanjut di bagian desain, UX design ya. Saya lanjut aja. Terus di bagian prototype ini juga akan kita lebih lanjut diskusikan nanti di bagian prototyping. Tapi singkatnya prototype ini kita akan melakukan sketching, terus juga kita akan melakukan wireframing, lalu juga membuat prototype di sini. Nanti bagaimana caranya akan lebih kita breakdown tuh di slide berikutnya. Setelah prototipenya jadi, baru nanti dites. Kalau ternyata dalam tesnya ini ada hal-hal yang perlu kita improve, balik lagi ke prototype atau ke idea atau ke define atau bahkan ke empathize. Jadi ini bukan linear ya, kita bisa balik lagi seperti ini. Ini sebuah siklus nih. Jadi mulai kelihatan ya design thinking itu apa sih gitu. Nah, terus kita juga sering yang namanya dengar design sprint. Hubungannya apa antara design thinking sama design sprint? Design sprint adalah melakukan sprint untuk yang ideasi, prototype sama testing. Jadi dia bagian atau subset dari design thinking. Jadi mulai beda kelihatannya. Jadi itu bukan untuk dilawan, tapi justru malah subsetnya dari design thinking. Gimana cara melakukannya? Udah banyak yang membuat metodologinya, frameworknya. Bagaimana sih melakukan design sprint dalam waktu 5 hari, menjadikan solusi itu menjadi sebuah prototype agar nanti bisa di-develop gitu ya. Itu udah banyak yang memberikan frameworknya. Contohnya di Google. Jadi kalau teman-teman tertarik untuk melakukan design sprint, entah itu sudah untuk kampusnya atau bahkan sudah sering melakukannya, ya berarti tinggal berarti sudah familiar gitu. Ketikan saja Google design sprint, itu akan diberikan tuh caranya melakukannya. Nah, overview udah kelar nih teman-teman. Jadi udah mulai kelihatan bahwa konteks yang akan kita bicarakan itu sudah mulai terdefinisi, gitu, terdeklarasi. Jadi tadi kita ngomongin desain thinking, terus juga ada design sprint, terus hubungannya UX sama yang kakak-kakaknya itu apa, sama adik-adiknya itu apa ya. Nah, berarti kita langsung masuk ke berikutnya. Kita mulai bedah research. UX research ini salah satu role penting. Jadi kalau risetnya salah, itu nanti kedepannya salah tuh. Desainnya salah, engineering salah, testingnya juga salah. Jadi UX research ini yang mungkin apaan sih UX research itu mungkin yang paling nggak penting, itu salah. Justru yang paling penting nih, dengan data yang dihasilkan research ini, itu adalah harta karunnya untuk bagaimana kita membuat produk ke depannya. Gimana sih cara melakukan research yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang diakui saat ini.
Saya membagi menjadi beberapa subtopik gitu. Kita akan ngomongin user research itu gimana, terus market research gimana, terus juga ada information architecture, terus bikin persona, journey-nya gimana, itu nanti kita bedah pelan-pelan. Nah, user research method itu ada banyak, teman-teman. Mungkin yang sudah melakukannya udah familiar sekali ya, tapi ini buat teman-teman yang belum familiar ya, saya akan breakdown. Jadi riset itu bisa dipilih mana yang tepat untuk situasi kondisi tertentu. Jadi nggak semua riset itu harus kita lakukan gitu ya, sehingga nanti hasilnya juga nggak terukur kalau kita semuanya melakukan riset yang seperti keren-keren. Oh, gimana kalau kita melakukan riset A, B, C, padahal itu nggak kita butuhkan. Jadi ada panduan tipe riset apa yang harus dilakukan untuk tujuan tertentu. Contohnya ini, dari Nielsen Group, Nielsen itu salah satu rujukan UX yang utama ya. Norman yang tadi kita sebutin, Norman Doors itu salah satunya juga di Nielsen Group ini. Tapi bukan Nielsen yang ini ya, bukan Nielsen yang ngambil rating TV, itu beda lagi tuh. Ini Nielsen yang UX ya. Jadi landscape-nya begini nih teman-teman. Kalau misalnya kita ingin membuat produk atau ingin improving produk yang sudah ada, atau ingin eksplorasi masalah untuk mencari solusi, itu kita bisa menentukan metode risetnya yang tepat. Kita mau cari apa dulu? Apakah kita butuh yang kualitatif atau butuh yang kuantitatif? Misalnya, kualitasnya ntar dulu nih. Pokoknya saya pengen bikin kuesioner untuk 1.000 orang. Apakah produk saya ini enak apa enggak? Kalau misalnya jual makanan gitu ya, itu berarti kuantitatif. Tapi kalau misalnya setelah makanannya jadi, saya pengen banget nih rendang buatan saya itu enak atau enggak, berarti kita butuh kualitatif. Terus juga ada juga apakah nanti attitudinal atau juga behavior gitu. Jadi apakah nanti berdasarkan kelakuan gitu ya, gitu. Atau itu berdasarkan cuman sikap, itu juga ada pilihan-pilihannya tuh. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di slide ini bisa kebaca tuh bahwa kita bisa melakukan eye tracing gitu kan, terus juga A/B testing, terus juga customer feedback, banyak deh. Bahkan yang bintang rating yang kita tekan ketika kita habis membeli misalnya pakai Grab ataupun pakai GoFood atau pakai Shopee Food, itu menjadi feedback yang penting buat pembuatnya. Kita lanjut ya. Nah, jadi kalau misalnya tadi yang banyaknya metode itu bisa kita bagi-bagi menjadi 4 kuadran gitu, kita bisa tahu nih, kita mau mencari tahu apa? Apakah tentang seberapa banyak? Apakah tentang sentimen analisis, tentang produk kita itu bagus atau enggaknya gitu kan? Atau bagaimana kita mengimprove dari produk kita yang misalnya sudah ada cacat atau sudah jelek di mata masyarakat? Atau kita pengen tahu bagaimana orang menggunakan produk kita? Itu bisa kelihatan mana metode yang tepat untuk dipakai. Kita lanjut. Setelah kita melakukan user research, kita juga perlu melakukan market research. Karena apa? Kompetitor kita udah banyak nih teman-teman. Kalau teman-teman bikin produk apapun ya, kemungkinan sudah ada yang bikin, entah itu di dalam negeri ataupun di luar negeri. Oleh sebab itu kita harus benchmarking nih. Harus benchmarking kompetitor kita udah bikin sampai mana sih? Sebagus apa dia sih? Apa yang bisa kita lihat? Apa yang bisa kita nggak kita lakukan gitu. Nah, itu kita perlu melakukan namanya market research. Market research ini ada banyak. Salah satunya adalah ini, membandingkan, competitive analysis. Misalnya nih, saya mau bikin website baru. Saya mau bikin website online news. Oke, saya kumpulkan deh. Saya lihat CNN gimana, BBC gimana, terus juga yang dalam negeri misalnya Kompas, Tempo, Detik, saya lihat nih, saya bandingkan. Oh, ternyata yang ini banyak iklannya sehingga kita kebingungan. Oh, yang ini ternyata lambat sekali di loading. Itu kita bisa bikin yang namanya competitive analysis. Kita bisa bikin tabel komparasi. Contohnya di slide ini kita sedang membandingkan antara Zoom, terus juga Webex, Google Meet, sama Microsoft Teams. Misalnya Bapak Ibu sekarang sudah disuruh sama kantornya atau sekolahnya, coba tolong teleconference platform apa yang paling cocok buat murid-murid kita nih. Oh, kita tanya dong, murid kita pertama, oh ternyata mereka nggak mampu untuk beli kuota. Berarti jangan pakai yang bandwidth-nya boros gitu kan. Oh ternyata murid kita ada 300 orang, sementara yang ini cuman
support 100 orang, berarti kita bisa memilih nih. Competitive analysis itu seperti ini nih, teman-teman. Kita lanjut. Terus juga yang teman-teman punya e-commerce website, itu kita bisa lihat kompetitor website-nya itu sebagus apa. Apakah search-nya udah bagus, bagaimana mereka kategorisasi produknya rapi, itu bisa kita bandingkan tuh. Agar kita bisa bikin yang versi kita lebih baik dari mereka. Seperti itu. Kita lanjut. Kelewatan. Setelah kita mendapatkan hasil-hasil research dari user research, terus juga dari kompetitif market research, kita harus membuat yang namanya informasi agar bisa dibaca oleh manajer kita atau bos kita atau siapapun yang mau baca. Kalau yang teman-teman ada yang berkecimpung di open data gitu, itu kan harus bagaimana arsitektur dari data itu harus kita betul-betul rapikan gitu sehingga nanti siapapun yang memakai open data kita ini bisa dengan mudah gitu. Itu butuh yang namanya information arsitektur. Ini spesialis sendiri nih. Jadi kalau teman-teman yang suka dengan kerapian itu kayaknya cocok nih untuk bagaimana bikin arsitek dari informasi. Kita lanjut dulu. Ini adalah contoh implementasi dari arsitektur informasi yang baik nih. Website gov.uk punya pemerintah Inggris itu rapi tuh. Rapi, terus juga to the point, tidak ada distraksi, tidak ada iklan, itu salah satu contoh yang bagus nih. Terus juga ini informasi arsitektur itu bukan berarti cuman bentuknya cuman seperti yang tadi gov.uk ya, tapi bisa dilakukan oleh peta sitemap, terus juga bisa kita bikin yang namanya petamida gitu. Petamida ini apa ya bahasa Inggrisnya, saya kok lupa gitu. Ini flowchart itu bisa, silakan. Yang penting informasinya itu rapi, bisa dilihat orang dengan mudah. Itu yang namanya informasi arsitektur. Nah, ini adalah contoh juga nih bagaimana website ataupun folder system atau kategorisasi kita bisa bikin yang rapi sehingga ketika orang melihatnya langsung mengerti tanpa perlu dijelaskan. Seperti itu. Nah, setelah kita membuat dari informasi yang tadi arsitektur itu, kita harus membuat yang namanya user persona. Mungkin teman-teman yang familiar tentu udah tahu ya bagaimana atau apa itu user persona. Tapi bagi yang belum tahu, user persona adalah sebuah tokoh rekaan yang akan menjadi pengguna dari solusi atau produk kita. Contohnya begini, teman-teman membuat aplikasi untuk bank sampah. Aplikasi bank sampah ini kan berarti penggunanya harus kita pikirin nih, siapa yang akan menggunakan aplikasi ini ya? Oh, ternyata pemulung misalnya. Atau orang keluarga gitu kan. Mereka harus memisahkan sampah-sampah. Terus juga ada dinas terkait. Jadi ada berapa tuh? Kita harus bikin personanya satu-satu. Kalau pemulung gimana, kalau misalnya keluarga gimana, kalau stakeholder-nya atau pejabat gimana, itu kita bikinkan personanya. Contoh persona itu ada beberapa cara sih untuk bikinnya. Pertama itu harus sesuai tujuannya atau juga sesuai dengan status atau jabatannya. Gitu. Ada beberapa cara, ada banyak perspektif yang bisa kita terapkan. Contohnya adalah begini nih, teman-teman. Saya mau bikin website tentang kesehatan, contohnya. Siapa sih yang menggunakannya? Di sini ada contoh. Oke, berarti ada orang tua yang punya orang tua muda gitu ya, yang punya anak, sama juga orang tua yang udah senior citizen kita bilang. Mereka punya behavior yang berbeda. Kalau yang orang tua muda, mungkin mereka itu nggak gaptek, bisa pakai tablet, bisa pakai HP. Tapi kalau senior citizen, yang matanya sudah kurang awas, terus juga udah mungkin gaptek gitu, kita harus bisa bikin aplikasi atau solusi kita ini mengakomodasi keduanya. Jadi inilah pentingnya user persona nih. Ya itu, kita lanjut dulu. Dari user persona, kita akan bikin yang namanya peta experience. Misalnya tadi kan ada dua nih, ada orang tua muda dengan anak, ada senior citizen. Dua nih experience map-nya. Kalau yang senior citizen, mungkin dia ketika membuka HP, berarti ada pain point, ada titik sakitnya, titik dia frustasinya itu apa? Oh, ketika ngelihat fontnya terlalu kecil. Tapi bagi orang tua yang masih muda, ngelihat font yang kecil itu nggak masalah. Jadi kita bisa bikin tuh experience map-nya bahwa nanti ketika senior citizen membuka aplikasi,
dia akan frustasi di bagian font. Tapi kalau misalnya ada juga pengguna yang buta warna, berarti warnanya akan membuat dia frustasi ketika warnanya itu kita tidak mengakomodasi yang buta warna. Itu kita bisa bikin banyak. Semakin teliti, semakin banyak ya, experience map yang dibuat, itu akan semakin baguslah nanti hasilnya, hasil produknya. Karena kita empati yang kita berikan itu lebih banyak ketimbang kita hanya membuat beberapa saja. Gitu. Nah, dari experience map tadi, akhirnya kita bisa melihat apa yang harus kita bikin kalau pengguna mau menggunakan produk kita. Misalnya nih, kita mau pesan makanan dari aplikasi Shopee atau Gojek atau GoFood gitu ya. GrabFood atau GoFood. Berarti apa yang dilakukan? 1, buka aplikasi. 2, ketikan makanan. 3, pilih lokasi gitu kan. 4, bayar. 5, nunggu. 6, terima makanan. Misalnya itu, misalnya nih. Dari situ kita bisa kelihatan bahwa dalam aplikasi kita apa saja yang harus dibikin fitur-fiturnya. Berarti homepage-nya harus bagus, searching-nya harus bagus, pembayarannya harus valid, menerima apa saja, terus juga proses tracking-nya menunggu, oh ternyata drivernya masih jauh, itu juga harus ada. Dari sini kita udah mulai kebayang, oh fitur-fiturnya berarti ada 10 fitur nih yang harus saya bikin, misalnya seperti itu. Dari fitur-fitur yang sudah kita dapatkan hasil dari riset tadi di depan, kita bisa bikin yang namanya user flow. Dari sini kelihatan bahwa kita harus bisa bikin berapa halaman nih aplikasi kita, berapa halaman si website kita, karena tadi dari riset sebelumnya. Jadi jangan sampai website kita ada 100 halaman nih, banyak, keren, tapi belum tentu 100 halaman ini ternyata dibutuhkan semua. Sayang waktu, effortnya sayang, waktunya sayang, terus juga SDM-nya sayang, harusnya bisa bikin halaman-halaman yang paling penting saja untuk step pertama. Nanti step kedua baru silakan mau bikin halaman baru, step ketiga, tapi tentunya berdasarkan data dan riset. Jangan sampai menambahkan fitur tanpa ada data dan riset. Kita lanjut. UX research itu kelar. Jadi teman-teman kalau tadi kita mundur ke belakang, sebagai seorang researcher itu berarti kita harus tahu yang namanya bagaimana melakukan research, user research. Terus juga market research. Terus bagaimana membuat arsitektur dari informasinya. Terus kita bisa juga bikin user persona, terus user journey map atau experience map, terus juga user flow. Jadi dari sini kelihatan tuh skill atau kompetensi apa sih yang harus dimiliki seorang UX researcher. Nah, jadi bagi teman-teman yang background-nya adalah business analis atau information architect atau UX researcher, berarti bisa lebih dalam lagi untuk melakukan entah itu skill-nya diperdalam atau mencari sertifikasinya. Ada sertifikasinya juga nih di research ini. Kita lanjut ya teman-teman. Setelah selesai melakukan research, berarti sekarang saatnya tim desain yang bekerja. Hasil dari riset kita akan kirim ke tim desain. Di di UX design itu bisa kita bagi-bagi lagi menjadi apa saja sih. Kita bisa mencari beda nih antara UX designer sama UI designer. Terus desain proses apa saja sih kalau dalam UX itu gimana? Terus kita akan ngomongin tentang sketch. Sebelum kita mendesain kan kita harus sketch dulu tuh. Terus kita bikin wireframe-nya, mock-up-nya, terus akhirnya nanti jadi desain system. Kita akan satu-satu ya. Nih. Desain proses itu dimulai dari research yang tadi oleh tim riset. Setelah data dikumpulkan, akhirnya tim desain melihat data tersebut. Oh oke, berarti kita akan membuat tampilan dari user flow yang sudah dibuat. User flow ini dibikinnya itu ada banyak tools. Nanti kita akan lihat di slide berikutnya. Jadi desain prosesnya itu mulai dari research, informasi arsitektur dibuat, desain dibuat, nanti prototipe dibuat, baru di testing. Udah mulai kelihatan alurnya nih. Kita lanjut dulu. Nah, terus banyak yang nanya nih, bedanya UI sama UX itu apa sih? Bolehkah orang UI ke UX atau sebaliknya? Ya tentu nggak ada larangan, tapi bedanya adalah begini nih teman-teman.
Kalau dulu namanya graphic designer, itu kan kita memikirkan apa ya? Color atau warna. Terus juga kita memikirkan yang namanya typography. Pilihnya font apa sih? Apakah Arial, apakah Verdana, apakah isi ulang gitu ya. Apakah kita pilih sans serif atau serif, itu kerjaan dari UI. Yang dulunya namanya graphic design ya, graphic designer. Jadi UI itu adalah semua yang indah-indah, semua yang bisa kita menimbulkan apa ya? Menimbulkan keindahan itu kita bisa bilang masuk kategorikan user interface. Terus bedanya UX apa? User experience. Itu adalah bagaimana yang indah-indah ini tapi juga mudah digunakan, menjadi solusi dari masalah. Contohnya gimana? Ya contohnya bagaimana desain yang bagus ini ternyata informasinya juga tersampaikan. Bagaimana orang yang tadinya misalnya menarik gitu ya, ada yang cantik atau yang ganteng itu, tapi juga dia bisa helpful memberikan solusi gitu. Misalnya gini nih, sering banget kan kita ke toko beli HP atau beli laptop, kita masuk ke dua toko nih. Masuk ke dua toko kita lihat, oh toko yang ini kayaknya keren nih. Toko yang ini kok enggak desainnya jelek ya. Saya masuk nih toko yang keren ini kan. Saya tanya ke pelayannya itu kan, "Mbak, Mas, saya mau mencari laptop nih, budget saya 4 juta." Ternyata si pelayannya itu jutek. Wah, ini berarti UI-nya bagus, UX-nya jelek. Terus akhirnya saya coba ke toko yang sebelahnya nih. "Mas, Mbak, saya pengen beli laptop yang 4 juta." "Oh, ada Pak, kami punya 2 merek nih, yang satu Lenovo, yang satu Asus," misalnya. "Yang Lenovo itu kelebihannya begini, yang Asus begini. Nah, tapi bedanya dikit nih Pak, Bapak." Nah, itu berarti UX-nya bagus. Jadi UI dan UX harus sejalan sebetulnya. Nggak ada yang lebih tinggi dari UI lebih tinggi, enggak. Dua-duanya harus sejalan seperti itu. Kita lanjut. Setelah tadi kita sudah mendapatkan user flow, kalau teman-teman tadi kita mundur ke belakang, user flow-nya udah jadi ya. Halaman depan, terus masuk ke halaman pencarian, masuk ke halaman lokasi, payment, terus itu kan user flow tuh. Itu baru berupa ini doang, berupa kalau tadi teman-teman lihat itu ya harus. Nah ini baru berupa begini, belum tampilan. Ini user flow. Tapi begitu sudah masuk ke tim desain, mereka harus membuat yang namanya desainnya. Caranya gimana? Pakai itu aja, pakai pulpen, pakai pensil untuk dioret-oret dulu nih. Jadi namanya sketch, gitu kan. Ini sketch. Lalu dari sketch ini mereka bisa bertanya kepada senior designer atau kepada manajernya, kalau yang alurnya begini oke nggak? Oh, jangan, ini buttonnya harus lebih besar nih. Oke, dia tulis lagi. Boleh begini nggak? Oke, boleh. Berarti lanjut ke wireframe. Dari oret-oretan tadi, kita menggunakan tools digital ya. Itu membuat wireframe-nya nih. Masih hitam putih biasanya. Masih cuman blok-blok doang. Belum ada gambar yang warna-warni yang bagus. Tools-nya apa? Banyak, teman-teman. Kalau yang teman-teman suka pakai Figma, pakai Adobe XD, pakai Just in Mind, InVision, ada banyak. Terserah yang mana. Yang penting selesai gitu. Bukan tools-nya itu nggak perlu kita banding-bandingkan mana yang keren. Gitu kan. Yang penting tujuannya selesai. Setelah wireframe kelar, oh iya, saya lupa. Wireframe itu dibikin bukan sembarangan, berdasarkan riset yang tadi. Jadi ini adalah contoh nih, di halaman ini adalah bagaimana hasil research itu bisa dipetakan ke wireframe. Misalnya hasil riset menyebutkan bahwa versi 1 dari aplikasi kita itu bikin 10 halaman saja. Ya berarti wireframe-nya 10 halaman, jangan lebih. Tim desain nggak boleh sok tahu untuk menambah-nambahkan fitur, sementara riset itu tidak menunjukkan hal itu. Jadi mulai kelihatan pentingnya tadi risetnya tadi ya. Setelah wireframe-nya jadi, akan diperlukan yang namanya mockup. Bedanya apa sih? Kalau wireframe itu masih hitam putih, masih blok-blok saja, mockup itu sudah tampilan yang memang akan dipakai nantinya. Kita sudah pasang warna-warni, kita sudah pasang gambar buttonnya, itu udah warnanya sudah memang betul-betul yang pixel perfect. Jadi kalau orang desain pasti akan
marah atau kesal kalau udah dia bikin desain pixel perfect, bahkan satu pixelnya itu sudah dihitung, tapi begitu dilempar sama ke programmer front end gitu ya, tiba-tiba pixelnya nambah jadi 2 gitu, itu pasti kesel tuh. Nah, itu lucu tuh, sering kejadian. Terus cara bikin mockup ini tentu banyak teman-teman. Yang dulu suka pakai Adobe Photoshop silakan, pakai Corel mungkin yang masih ada juga silakan gitu kan, pakai Illustrator, pakai Sketch dan lain-lainnya. Nah, mockup ini biasanya dilakukan oleh UI designer. Jadi waktu pas saya dulu sebagai UX engineer gitu ya, itu tim desain itu mereka punya UX designer sama UI designer. UI designer biasanya sense of art-nya tinggi, sehingga mereka akan membuat detail dari mock-up-nya itu betul-betul luar biasa, pixel perfect. Sementara UX designer yang tadi, yang membuat user flow, terus sehingga membuat wireframe, ini biasanya UX designer nih yang bikin nih. Tapi apakah harus begitu? Enggak harus. Ada juga UI designer yang jago menjadi UX designer atau sebaliknya. Nah, setelah mockup jadi, biasanya seorang UI, bukan UX ya, UI designer itu disuruh membuat yang namanya design system. Jadi kalau teman-teman sering pakai misalnya Bootstrap gitu ya, kalau yang programmer, atau misalnya sering pakai material design, terus juga ada juga Microsoft punya, Apple punya, IBM punya, Google punya, itu yang namanya sistem design. Sistem desain ini, di dalam itu ada yang namanya UI guide, komponen-komponen, bagaimana membuat formulir, bagaimana membuat button, bagaimana memilih font, itu sudah dibikinkan. Nanti kita lihat tuh, yang kalau misalnya nanti setelah ini kita ada demo gitu ya. Desain sistem ini, contohnya seperti ini nih teman-teman, ini ada namanya UI style guides. Jadi ketika kita sudah bekerja di startup yang produknya sudah dipakai oleh jutaan orang gitu ya, itu kita harus konsisten desainnya. Misalnya Shopee warnanya oranye dengan button yang sekian, Gojek, Grab, terus juga Facebook, Microsoft, itu mereka punya desain sendiri yang nggak bisa diubah-ubah sama desainer mereka, karena udah harus ngikutin desain system. Contohnya ini ada namanya UI Style Guide. Bahkan berapa pixel antara button sama formulir di atasnya, atau berapa besar teks yang harus dipakai, itu sudah betul-betul harus didefinisikan. Jadi seorang UI designer itu harus bisa membuat desain sistem kalau dia bekerja di startup yang memang betul-betul sudah memiliki SOP yang udah keren lah gitu ya. Itu harus bisa tuh. Nah, UX design kelar nih. Jadi kalau tadi kita mundur ke belakang sebentar, jadi ketika dalam tahapan designer, berarti itu ada beberapa role ya, yaitu pertama UI designer, terus ada UX designer, terus ada juga information architect. Jadi information architect ini bisa jadi role tersendiri loh, karena ini penting sekali. Nggak semua orang bisa menyusun informasi dengan rapi. Terus deliverable-nya apa sih yang harus diberikan oleh seorang desainer? Yaitu pertama sketch. Setelah sketch wireframe. Terus mockup, tadi kita mockup ya. Terus design system. Ada UI style guide, terus juga ada komponen library. Misalnya kalau membuat formulir gimana, membuat button gimana, itu deliverable-nya. Nah, UX design itu kelar. Setelah tadi kita research, terus kita desain, terus kita lempar ke engineer nih. Waktu itu role saya sebagai engineer ini. Nah, cuman tadi sama Mas Bahar sama Mas Ayat, sebelum kita masuk ke engineer ini, kita ini dulu nih, break dulu nih. Mas Bahar. Oke, berarti ya semuanya nanti balik lagi ke kekuatan teorinya ya Mas. Iya, data, betul. Based on data lagi dibalik. Datanya, betul. Kalau dalam UX, Mas, kita nggak boleh tanpa data tuh. Kita nggak boleh bikin fitur tanpa data. Gitu. Oke, ada lagi Mas Bahar mungkin? Ini lebih ke role aja sih. Kan biasanya kalau misalnya startup kecil, timnya tuh belum bisa terlalu banyak lah gitu. Kalau misalnya tim-tim ideal yang harus ada tuh apa aja sih? Oh, maksudnya kayak desainer, researcher, UI, UX gitu ya. Iya, itu sering kejadian ya Mas ya, bahwa
kita kan dengan budget terbatas, SDM terbatas, apa sih yang paling harus dilakukan atau minimal SDM-nya apa saja gitu ya. Tentu yang pertama programmer ya Mas ya, atau engineer gitu ya, itu harus ada. Terus juga designer, karena banyak pengguna akhir end user itu kan mereka melihat tampilan dulu. Baru nanti ketika nggak nyaman, baru mereka komplain, kok ini bagus-bagus tapi kok nggak bisa dipencet misalnya gitu kan. Berarti artinya harus ada programmer, harus ada designer, baru ada researcher. Biasanya researcher ini kalau dalam startup yang masih kecil itu ini Mas, bukan disepelekan ya, tapi udah deh kamu aja yang si designer tadi disuruh sebagai research gitu, atau programmernya karena nggak ada orang lain. Tapi seiring waktu ternyata yang ketika data itu menjadi harta karunnya, itu berarti risetnya udah harus serius, Mas. Bahkan sekelas doktor PhD yang punya jurnal tentang data segala macam, itu yang menjadi tim risetnya. Seperti itu, Mas. Terus tentu untuk kenapa? Sorry. Oh iya, lanjut dulu Mas. Iya, tentu semua ini harus dipimpin. Nah, yang memimpin ini tentu harus seorang, apakah dia project manager, apakah dia scrum master, tapi kita lagi nggak ngomongin scrum dan lain-lain ya. Itu harus ada yang menjadi komposernya nih Mas, harus ada yang menjadi dirijennya nih. Jadi jangan sampai mereka nggak kayak centang perenang gitu ya, tapi nggak dilakukan, nggak ada pemimpin yang memberi komando. Itu perlu banget Mas. Biasanya yang ngelit tuh head of product-nya atau emang head researcher gitu Mas? Kalau misalnya idealnya. konteksnya kalau yang udah startupnya sudah besar gitu Mas, itu ada yang namanya product owner gitu. Product owner ini mereka punya tim kecil-kecil, ada product owner, terus di dalam tim ini ada scrum master, scrum master ini seperti ini ya, seperti kayak seperti apa yang ayo ini waktu udah habis nih, yang gitu semacam itu, walaupun itu simplifikasi banget. Nah, tapi kalau kita berbicara dengan yang startup kecil atau kita masih bangun cuman 3 orang, 4 orang gitu, artinya ya CEO-nya juga bisa Mas, CEO-nya atau project manajernya, siapapun sih bisa sih. Ini nggak ada role yang pakemnya harus diikuti, itu enggak gitu. Tergantung situasinya aja gimana. Gitu. Kalau untuk research sendiri Mas, sampling yang harus diambil tuh berapa banyak ya? Lagi-lagi tergantung Mas, tergantung kebutuhan. Kayak misalnya kita mau bikin yang namanya gini nih, kayak Go Massage kan akhirnya kan tutup gitu kan ya. Terus berarti kan ketika kita mau bikin tandingannya Go Massage, karena sekarang mungkin udah mulai dibuka lockdown-nya sehingga orang udah boleh dipijat gitu ya. Berarti kita harus mencari data yang sudah dilakukan oleh Go Massage gitu. Kita harus cari tahu mereka itu sebenarnya punya data nggak sih, berapa alumni dari Go Massage yang udah kemana-mana kehilangan pekerjaannya. Oh ternyata ada 1 juta orang gitu kan. Oh berarti harus dikumpulkan di mana aja sih demografinya. Oh ternyata banyak di Jakarta dan Bandung. Oke berarti kita launching produknya Jakarta dan Bandung dulu untuk menyerap yang alumninya Go Massage misalnya gitu ya. Terus juga kayak ya seperti itu Mas. Jadi artinya nggak ada rumus tertentu, tergantung kita butuhnya apa gitu. Oke, terakhir nih Mas. Kalau buat yang mau belajar UX nih, benar-benar dari nol, itu gimana ya biasanya Mas belajarnya? Iya. Mungkin kalau teman-teman dulu pernah dengar yang namanya HCI, Human Computer Interaction gitu. Terus ada juga kalau interaksi manusia dan komputer, IMK, kalau misalnya teman-teman pernah dapat mata kuliah itu. Itu sebenarnya mirip-mirip Mas. Itu karena terminologinya aja sekarang UX gitu ya. Dulu itu ada Human HCI gitu. Tapi tentu bukan berarti HCI sama UX itu sama, enggak, ada irisan-irisannya. Nah, ketika teman-teman untuk mau belajar UX itu bisa 2 cara. Yang pertama dari jalur akademisi. Jadi artinya teman-teman harus mencari jurusan-jurusan yang berkaitan sama desain, sama HCI tadi. Baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Mungkin di luar negeri sudah banyak teman-teman, tapi kalau di dalam negeri itu jurusan UX itu belum ada. Jadi mungkin bisa masuk ke jurusan desain atau DKP atau product design, itu mungkin ada yang nyerempet-nyerempetnya banyak. Bukan nyerempet, Ding, itu mungkin ilmunya juga dapat di situ, cuman namanya berbeda. Nah, yang cara kedua adalah dari jalur praktisi. Banyak sekali sertifikasi kursus online yang bisa kita ikuti, baik gratis maupun berbayar. Saya sih saranin yang cari yang gratisan dulu, tahu bagaimana cara riset, cara desain, cara UX engineer. Nanti begitu teman-teman merasa, oh
saya perlu mendapatkan sertifikasi yang bonafit. Oke, berarti mulai cari yang berbayar. Ada nanti mungkin kalau waktunya cukup kita bisa liatin tuh sertifikasi itu. Boleh Mas, boleh. Iya. Udah sih kalau Oh, udah. pertanyaannya mungkin kita lanjut ke sesi selanjutnya dulu ya. Oke, kita masuk ke engineer nih ya. Boleh. Jadi Boleh, oke. boleh. Oke, teman-teman. Jadi tadi saya sekilas balik dulu ya. Kita sudah melakukan research. Hasil riset dilempar ke tim desain. Dari tim desain sudah membuat mock-up-nya, membuat tampilannya. Sekarang dilempar ke engineer. Engineer ini adalah tugasnya bagaimana membuat prototype. Ini saya bagi dulu ya. Jadi ketika kita ngomongin dalam konteks engineering di UX itu berarti mereka harus membuat prototype, terus mereka membuat bagaimana interaction design dari prototype ini sehingga memenuhi dari tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya, entah oleh riset atau oleh stakeholder atau oleh atasan, oleh siapapun gitu ya. Kita akan breakdown nih bentar lagi. Nah, dalam dunia desain sama engineering dalam UX itu kita mengenal yang namanya fidelity. Fidelity itu bisa dibagi menjadi low fidelity. Kalau sketch yang tadi kita oret-oret itu namanya low fidelity. Fidelity-nya yang rendah. Terus ketika kita merubah sketch ini menjadi wireframe, itu namanya intermediate atau mid fidelity. Fidelity yang ya di tengah gitu ya. Terus setelah fidelity-nya kita naikkan menjadi prototype, itu namanya high fidelity. Jadi kalau sketch sama wireframe itu masuk ke low, terus mockup sama prototype itu medium, atau high fidelity itu prototype juga bisa, atau HTML, CSS, dan JavaScript. Karena HTML, CSS, dan JavaScript ini yang bukan salah satu ya, mungkin satu-satunya script atau bahasa, kalau JavaScript kan kita bisa bilang bahasa yang untuk front end. Jadi mau nggak mau, seorang UX engineer harus tahu cara coding. Gitu ya, codingnya HTML, CSS, dan JavaScript. Mostly itu yang dibutuhkan. Kita lanjut. Setelah tadi tim desainer memberikan 10 halaman misalnya. Misalnya karena data riset menyebutkan kita hanya butuh 10 halaman di awal. Versi awal kita. Berarti seorang UX engineer itu akan membuat 10 halaman ini bisa diklik-klik-klik. Misalnya dari homepage bisa lanjut ke ke halaman berikutnya, terus bisa balik lagi ke homepage, itu namanya prototype. Terus gunanya prototype apa sih? Gunanya prototype adalah bagaimana kita bisa testing lebih awal. Bayangkan gini teman-teman, teman-teman misalnya bikin aplikasi nih, aplikasi yang sudah terkenal ataupun aplikasi yang baru kita mau kita ajukan untuk dapat pendanaan misalnya gitu ya, atau aplikasi untuk kita upload ke Play Store gitu. Ini butuh dites. Jangan sampai aplikasi yang sudah kita bikin tanpa kita tes, kita launching nih. Wah, itu bisa dapat bintang 1 nanti gitu. Nah, caranya gimana? Kita butuh yang namanya prototype. Terus bedanya prototype sama aplikasi yang jadi apa? Prototype ini adalah aplikasi dummy. Misalnya Google Map-nya jangan diaktifin dulu. Jadi cuma gambar Google Map tuh. Jadi dia nggak bisa untuk zoom in, zoom out itu nggak perlu. Pokoknya gambar dulu aja. Terus button-buttonnya juga gambar aja. Misalnya ketika dia tap itu sebenarnya gambar untuk balik lagi ke halaman berikutnya atau halaman sebelumnya. Jadi sebetulnya prototype ini itu belum connect database. Terus juga beberapa masih statis gitu ya. Jadi bedanya kelihatan ya. Terus kapan kita pakai prototipenya coding? Kalau misalnya kita udah betul-betul produk kita dipakai jutaan orang gitu ya. Kalau misalnya udah menjadi aplikasi startup unicorn gitu, itu prototipenya nggak sekedar gambar-gambar statis teman-teman. Betul-betul kita harus coding, walaupun nggak seperti jadi produk jadi ya, tapi betul-betul harus coding karena apa? Karena experience-nya harus betul-betul sama dengan produk akhir. Kapan kita hitung, kapan detik menit bergeraknya berapa detik, terus bagaimana cara dia untuk bergeraknya itu kita hitung. Contohnya adalah seperti ini. Nah, ketika prototipe kita membutuhkan high fidelity, betul-betul yang fidelity tinggi, maka kita butuh yang namanya interaction design. Interaction design ini satu spesialis lagi nih. Dia betul-betul tahu bagaimana membuat
animasi, bagaimana membuat mood pengguna itu bisa terjaga. Bayangkan gini deh teman-teman, kita pakai aplikasi nih, atau website gitu ya. Terus kita lagi swipe kiri, swipe kanan, atau swipe atas, swipe bawah. Tapi terlalu lambat tuh swipe-nya, naiknya. Atau bergeraknya lambat. Wah, itu berarti interaction design-nya jelek. Karena itu semuanya ada jurnalnya, ada penelitiannya. Berapa cepat kita harus membuat animasinya. Contohnya di gambar ini. Kita harus memperhitungkan yang namanya kata-katanya. Kita harus memperhitungkan namanya representasi dari produknya itu apa gitu kan. Terus kita juga bagaimana blok-bloknya itu ditempatkan sehingga informasinya itu bisa utuh kita baca gitu. Jangan sampai ada yang kepotong. Terus juga ada waktunya. Terus juga apakah kita swipe kiri kanan atau swipe atas bawah, itu juga ada datanya, risetnya. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Di sini ada slide gambar ketika kita melakukan ini nih, menunya keluar nih dari kiri ke kanan. Sering kita temukan kan. Kecepatannya berapa, pakai efek apa, itu harus diperhitungkan. Ini tugasnya interaction designer. Seperti itu. Contohnya seperti ini juga, antara tablet sama HP, terus sama juga smartwatch, terus sama juga versi desktop, itu bisa berbeda loh kecepatannya untuk animasinya. Itu tugasnya interaction designer juga. Seperti itu. Terus juga bagaimana ketika kita membuat aplikasi yang berupa list-list banyak gitu ya, itu pergerakannya itu harus diperhitungkan gimana, nggak sembarangan seperti itu. Tugasnya interaction designer. Biasanya ketika kita SDM-nya masih sedikit, belum ada yang melakukan interaction designer sebagus ini. Jadi nanti begitu aplikasi kita sudah membuat user yang udah jutaan, terus sekali hit dalam satu waktu udah jutaan juga, maka kita perlu memperhitungkan bagaimana menjaga mood dari pengguna. Seperti itu. Nah, UX engineer kelar nih. Jadi tadi kita udah research, design, sekarang engineer. Engineer itu role-nya siapa saja sih? Tentu UX engineer. UX engineer ini dulu namanya apa? Bisa dari front end. Jadi kalau yang teman-teman yang dulunya front end developer atau yang sekarang front end developer itu bisa jadi UX engineer. Gitu. Terus juga interaction designer. Biasanya interaction designer ini orang-orang yang betul-betul perfeksionis gitu. Dia tahu bagaimana perhitungan dari animasi itu bisa berpengaruh terhadap mood. Terus deliverable-nya apa? Tentu prototype. Terus ada kita terminologi yang namanya happy path. Jadi teman-teman, ketika ada user menggunakan satu fitur di aplikasi kita, misalnya dari pesan makanan sampai dia nerima makanan, itu dia harus senang. Itu namanya happy path. Jangan sampai ada titik frustasi ketika dia melakukan satu journey. Seorang UX engineer memastikan bahwa orang dari hulu ke hilir dalam memesan makanan itu harus senang. Atau orang ketika melakukan payment gitu ya, itu harus senang. Itu happy path namanya. Seperti itu. Terus deliverable yang berikutnya tentu kode kalau memang harus dibutuhkan coding. Setelah engineer, kita lanjut yang namanya writing. Ini suka disepelekan nih. Makanya saya suka dapat curhatan dari teman-teman writer gitu ya, bahwa mereka banyak orang yang nggak melihat bahwa pentingnya peran mereka. Contohnya nanti kita lihat contohnya. Nah, kita akan bagi yang namanya UX writing itu berbeda dengan copywriting. UX writing itu dalam konteks UX, copywriting dalam konteks digital marketing. Bedanya apa sih? Bedanya begini teman-teman. Kalau kita melihat poster di jalan, terus ada misalnya untuk membuat kita menginstal aplikasi atau pergi ke tempat tertentu, ke mall tertentu, itu namanya copywriting. Untuk sales oriented. Sales oriented itu belum tentu untuk beli barang ya, bisa download aplikasi, bisa beli barang, download aplikasi, pokoknya sales oriented. Tapi kalau UX writing itu adalah bagaimana teksnya itu bisa membuat pengguna itu ngerti dengan jelas. Contohnya seperti ini nih. UX writing itu adalah yang membuat kata-kata ketika error. Jadi teman-teman programmer nih ya, ketika bikin pesan error, hati-hati. Jangan sampai pesan error yang terlalu teknis sehingga pengguna, ini apaan sih gitu kan. Berikanlah kepada UX writer nih, bagaimana pesan errornya bisa lebih
clear, lebih jelas, dan lebih lebih langsung menimbulkan ketenangan. Loh, kok bisa sih menimbulkan ketenangan? Contohnya seperti ini nih, teman-teman. Ketika kita sedang mengetikkan payment gitu ya. Ini nggak digambar ini. Misalnya kita sedang membeli makanan. Terus kita pilih nih mau pakai kartu kredit, mau pakai OVO, GoPay atau Dana gitu ya. Kita pilih salah satu atau mau pakai cash. Terus dia klik lah pilih kartu kredit. Ternyata nggak ada notifikasi apa-apa dong. Langsung terima kasih. Lah, kok terima kasih sih? Ini kartu kredit saya udah di debit atau kartu kredit saya udah dipotong atau belum gitu kan. Itu tugasnya UX writing untuk membuat tenang. Misalnya tambahin, terima kasih kartu kredit Anda sudah didebit sekian-sekian. Kalau misalnya Anda belum mendapatkan notifikasi, Anda bisa menghubungi nomor ini. Itu tugasnya UX writing. Seperti itu. Contohnya ini juga nih, UX writing nggak melulu tentang error ya. Ketika dia membuat, apakah dia memilih menggunakan teks atau angka, itu juga tugas UX writing. Jadi kalau teman-teman misalnya melihat di gambar ini, di slide ini, kenapa misalnya nih, ada 1 juta pengguna aplikasi kita. 1 jutanya ini, apakah dibikin angka atau tulisan, itu ada ininya, ada tempatnya masing-masing. Kapan kita pakai angka, kapan kita pakai tulisan. Itu tugasnya UX writing juga. Gitu. Nah, UX writing udah kelar nih. Key role-nya apa? Yaitu seorang writer, UX writer, itu bisa juga dari copywriting. Misalnya nih, biasanya di company ataupun startup yang masih kecil, itu writer-nya itu cuma sedikit. Bahkan cuma 1 gitu. Kasihan seperti itu. Dia jadi content writer, iya. Jadi copywriting, iya. Jadi UX writing juga, iya. Jadi sebisa mungkin ya dia tahu bedanya apa tuh antara UX sama copywriting. Deliverable-nya apa? Ya semua yang berkaitan dengan writing, entah itu di mockup, entah itu di prototype, ataupun di tempat-tempat yang lain yang dibutuhkan. Seperti itu. Kita kelar yang writing. Sekarang kita ada di ujung nih. Ketika sudah research, design, terus juga engineering, writing, sekarang kita saatnya testing. Nggak akan ada gunanya yang kita riset tadi kalau kita nggak tes. Terus gimana sih caranya untuk ngetes? Kita akan breakdown pelan-pelan. Jadi kita akan membahas tentang bedanya riset sama testing apa sih? Kan tadi kita udah riset ya. Terus ini bedanya apa dengan testing? Terus macam-macam testing apa saja? Ada usability, terus ada juga testing accessibility, dan lain-lain. Nanti kita lihat. Terus yang di testing apa? Ya kita butuh yang namanya metrik. Metrik ini adalah parameter-parameter yang akan diukur. Apakah besar, apakah kecil dibandingkan yang sebelumnya. Terus kita butuh yang namanya bikin report. Terus impact-nya apa? Kita udah melakukan proses UX, kalau nggak ada impact-nya untuk apa? Gitu kan. Kita akan bahas itu. Nah ini kilas balik sedikit. Jadi ketika teman-teman tadi di awal berbicara tentang research, kan kita bisa milih tuh, riset apa yang kita pakai. Nah, untuk testing, banyak sekali dipakai yang namanya usability testing. Usability testing ini adalah salah satu metode research gitu kan. Itu apa sih yang akan dilakukan dalam usability testing? Sebelum kita beranjak usability testing itu apa, kita perlu tahu usability itu apa sih gitu. Usability itu begini nih teman-teman, analoginya. Jadi misalnya tadi kita ngomongin ke toko nih, kita kan mau beli HP atau beli laptop, tokonya bagus nih, kita masuk, sore Mbak Mas saya mau beli laptop 4 juta apa aja ya, ramah orangnya. Oh, 4 juta itu berarti Masnya bisa dapat Asus, Lenovo, sama Acer nih, Mas. Oh, berarti UI-nya bagus, UX-nya bagus. Oh, gitu. Terus bedanya antara Lenovo sama Asus sama Acer ini apa, Mas? Waduh, saya nggak tahu, Mas. Berarti dia nggak usable. Kelihatan ya bedanya ya. Jadi walaupun UI-nya bagus, UX-nya bagus, tapi kalau dia nggak bisa dipakai, ya artinya usability-nya jelek. Kayak gitu. Contohnya di gambar ini. Ada botol tomat gitu ya dengan UI yang bagus. Terus ada juga, tapi dia susah dikeluarin tomatnya tuh. Akhirnya botolnya dibikin ulang lagi, yaitu dengan model terbalik. Sehingga gampang ketika cuma dibuka, keluar. Ternyata begitu dipencet tomatnya, itu muncrat kemana-mana. Berarti nggak usable. Jadi kelihatan ya, usability itu apa bedanya ya. Oke, kita lanjut. Usability testing elemennya ada 3.
pertama fasilitatornya, gitu ya. Yang kedua task yang harus dilakukan. Terus yang ketiga partisipannya siapa? 3 ini doang. Nah, tapi 3 ini doang itu bisa dilakukan secara langsung, secara remote jarak jauh pakai kita Zoom seperti ini itu juga bisa. Terus apakah saya nungguin fasilitatornya misalnya nungguin ngeliatin atau ditinggal saja itu juga bisa. Jadi ada beberapa pilihan tuh untuk melakukan usability testing. Nah, ini contohnya kita bikin 4 kuadran gitu ya. Ada yang pakai di telepon, ada yang pakai Zoom, ada yang langsung diliatin observasi langsung atau ditinggal saja. Kayak gitu ada juga gitu. Nah, ini beda-bedanya. Nah, ini adalah contoh simulasi bagaimana melakukan usability testing yang langsung. Jadi gambar ini teman-teman ada seorang fasilitator nih yang mbak-mbak yang di kanan ini fasilitator. Terus dia mengundang partisipan satu yang bapak-bapak di samping kirinya. Terus dia memberikan task yang harus dilakukan. Terus, nah itulah, beginilah, terus dilihatin gitu. Oh ternyata si bapaknya ketika membuka halaman, dia bingung mencari button. Dalam hati ditulis. Atau, oh ternyata bapaknya ketika melakukan payment, dia kebingungan memilih mana metodenya, ditulis. Seperti itu. Atau direkam. Jadi si bapak-bapak ini di laptopnya itu bisa direkam oleh software tertentu gitu ya. Dia klik aja sana sini. Jadi metodenya macam-macam sebetulnya ya. Nah, terus selain usability testing, sebetulnya ada banyak testing. Ada A/B testing, membandingkan dua hal yang mirip gitu ya, dilihat mana yang lebih efektif. Misalnya ketika teman-teman bikin iklan, yang satu warnanya merah, yang satu warnanya hijau. Mana yang lebih bisa mendatangkan traffic lebih banyak? Itu bisa A/B testing gitu. Terus ada yang namanya user acceptance testing. Itu biasanya di akhir tuh. Ketika produk kita udah jadi gitu ya, udah prototipenya udah jadi, langsung dilempar kepada atasan, ke stakeholder, manager, coba dilakukan testing. Oke, lempar ke klien. Nah, itu klien biasanya melakukan user bukan klien sebenarnya, tapi end user gitu. Karena yang menggunakannya belum tentu klien juga. Bisa juga admin di kantor kita kan. Jadi user acceptance testing. Terus ada juga yang namanya accessibility testing. Accessibility ini adalah bagaimana menjadikan produk atau solusi yang kita buat itu bisa diakses bahkan dengan keterbatasan. Contohnya, teman-teman sering nggak nih, misalnya tanya istrinya, tanya yang perempuan adiknya, ketika mereka sedang menggendong anak, terus mereka dengan tangan satu gitu, misalnya ngetik ke laptop. Bagaimana aplikasi kita atau website kita bisa hanya dilakukan dengan satu tangan, itu berarti accessibility-nya bagus. Atau ketika aplikasi di HP kita bisa dioperasikan dengan satu tangan, berarti accessibility-nya bagus. Atau warna yang kita pilih itu ternyata ramah terhadap yang buta warna, itu berarti accessibility-nya bagus. Atau font size-nya nggak kekecilan, tapi juga nggak kebesaran, itu namanya accessibility-nya bagus. Itu ada testingnya. Seperti itu. Terus ada banyak lagi, ada heat map testing dan lain-lainnya. Mungkin kita nggak akan cukup nih waktunya kalau bahas testing yang lain-lainnya. Nah, testing ini adalah kita harus milih parameter-parameter yang bisa diukur. Jadi nanti kita bisa bandingkan before dan after-nya. Contoh dari metrik yang biasa dipakai itu adalah ada Google User Centric Metric, namanya Google Metric. Kita menghitung happiness, kita menghitung engagement, terus adoption, retention, sama success-nya. Apa sih itu maksudnya? Maksudnya seperti ini, teman-teman. Happiness itu adalah bagaimana pengguna kita itu bisa happy ketika memakai produk kita. Engagement itu bagaimana dia bisa engage gitu ya terhadap produk kita ini asik gitu. Teman-teman di sini siapa yang suka nontonin IG atau TikTok gitu kan? Itu sering nggak sih kita lupa gitu ketika nonton, lah udah 2 jam, engagement-nya berarti kan lama, itu bagus engagement-nya. Bagus tentu bagi si TikTok-nya, bagi kitanya nggak bagus ya, ternyata waktu kita habis. Nah, tapi itu engagement itu bisa menjadi satu parameter yang diukur. Terus adoption, bagaimana ketika pengguna baru dikasih aplikasi kita, dia langsung tahu, oh tanpa dia berpikir banyak-banyak, dia bisa langsung tahu mengaplikasinya. Tapi kalau misalnya, ini gimana makainya ya?
berarti ada yang salah dengan adoption-nya. Kayak gitu. Terus ada retention. Retention itu adalah keinginan untuk balik lagi pakai produk kita. Kita harus ngelihat tuh, retention-nya tinggi nggak sih? Bisa dilihat dari analitik aplikasi maupun website. Oh, ternyata pengguna yang kemarin pakai aplikasi kita itu nggak pernah balik-balik lagi. Berarti retention-nya rendah. Berarti harus ada yang ternyata dia itu berbahasa Inggris. Ternyata website kita nggak ada bahasa Inggrisnya. Dibikinlah versi bahasa Inggris sehingga retention-nya akan kembali naik yang tadi. Itu contohnya. Terus ada task success. Seberapa banyak sih orang yang bisa bayar di aplikasi kita, berapa banyak orang yang bisa mesan makanan di aplikasi kita, itu success rate-nya itu harus dihitung. Itu. Nah, ini adalah metrik dari Google. Tentu nggak harus diikutin. Kita bisa bikin metrik sendiri selama memang itu yang dibutuhkan di tempat kerja kita. Terus setelah kita metriknya sudah ada gitu kan, kita butuh report. Karena kan yang mau baca hasil dari UX ini bukan kita doang nih, atasan mau baca, klien mau baca, kolega mau baca, dibikin report yang rapi, yang bagus gitu kan. Ya tentu nggak ada format pakem-pakem tertentu ya, yang sebisanya aja yang sudah ditentukan di tempat kerja masing-masing gitu. Ini adalah contoh-contoh dari UX report. Ini Google setiap tahun juga memberikan reportnya dia tuh, pencariannya itu yang paling banyak apa, itu bisa menjadi contekan juga tuh cara dia. Nah, terakhir, setelah kita sudah bikin report, kan kita harus membandingkan impact-nya apa. Masa udah capek-capek melakukan UX research, design, engineering, writing, testing, ternyata nggak ada impact-nya. Penjualan nggak bertambah, pemasukan juga nggak bertambah, skill yang melakukannya malah nggak bertambah, malah mereka burn out gitu kan, malah mereka males lagi. Terus, jadi kita harus ada impact-nya. Nah, impact-nya itu apa sih? Kita bisa melihat dari 4 perspektif. Pertama tentu dari orang-orangnya. Jadi apakah nanti desainer kita, researcher kita, stakeholder, atasan kita itu ternyata mendapatkan value dari proses UX tadi dari awal. Apakah skill-nya bertambah? Apakah informasinya jadinya lebih terang benderang gitu? Yang tadinya kok kita penjualan menurun ya, tapi kita nggak tahu di mana. Nah itu bisa. Terus juga teknologi. Ternyata dengan adanya UX proses dari awal, ternyata teknologi skill yang dimiliki oleh SDM kita meningkat. Yang tadinya nggak tahu Docker jadi tahu Docker, yang tadinya nggak tahu apa tentang cloud jadi tahu AWS, ada Azure gitu kan. Terus juga bisnis. Bisnisnya ternyata apa? Oh, pemasukan bertambah, penjualan bertambah, user yang subscribe bertambah, itu dari bisnis. Terus desain, ya desain tentu desain kita jadi lebih cantik, lebih menarik gitu untuk menarik pengguna-pengguna yang pertama gitu kan, gitu. Jadi ini impact-nya nih harus bisa diukur. Nah, sekarang kita terakhir nih. Jadi kalau kita udah ngomongin testing, itu sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa saja. Boleh researcher, boleh designer, boleh, terus juga engineer, writer, sama tester sendiri juga ada role-nya tuh. Kalau misalnya memang kita punya UX tester yang khusus. Terus deliverable-nya apa? Ya tentu report. Apakah user testing-nya, terus tadi product testing ya, tadi kan ada yang nanya product tester, usability testing, terus apapun itu harus dibikin report-nya. Jadi sampai sini nih terakhir kita. Oke, thank you. Mas Bahar, kita udah kelar nih. Oke, thank you Mas, keren banget tapi. Ntar kita coba cek ya, siapa tahu masih ada pertanyaan. Iya nih Mas, belum ada yang nanya. Kalau yang mau nanya boleh ke ini ya. Cuma aku ada beberapa pertanyaan sih Mas. Oke. Ini kan kalau misalnya desainer tuh sekarang idealnya ngedesain itu diimplementnya waktu sprint kan ya? Iya. Waktu sprint yang agile gitu. Nah itu tuh idealnya berapa lama sih Mas untuk proses mendesainnya sendiri sampai testing, terus sebelum masuk sprint itu berapa lama tuh Mas biasanya spare waktunya? Oh iya. Kalau misalnya, jadi ini teman-teman, Mas Bahar bertanya, ketika kita melakukan proses desain gitu kan, desain sprint, itu berapa lama waktunya gitu. Sebetulnya ini Mas, nggak ada hal yang pakem yang betul-betul harus diikuti nih. Tapi kalau kita mengikuti framework yang sudah ada, yang terkenal misalnya Google Design Sprint itu 5 hari Mas. Jadi artinya apa? Dalam 5 hari ini kita bisa menciptakan satu solusi terhadap ya misalnya gini nih,
teman-teman mau bikin satu fitur baru, misalnya untuk chatting gitu ya, untuk bot, misalnya kita udah punya website e-commerce, terus ternyata kita butuh yang namanya bot, sehingga orang bisa beli dari WhatsApp atau beli langsung dari Telegram dan lain-lainnya. Itu dalam 5 hari harus dibikin itunya tuh, dibikin prototipenya untuk kalau kita mau pakai framework yang Google Sprint. Tapi kalau misalnya saya kan cuman startup kecil, jadi saya mau sprintnya itu seminggu atau sebulan, ya itu sebenarnya nggak ada larangan juga, Mas. Jadi tergantung framework apa yang mau kita pakai gitu. Kayak gitu, Mas Bahar. Nah, terus kalau misalnya tadi Mas kan buat ngasilin si UX report itu based on testing. Iya. Kalau untuk data-datanya sendiri biasanya gimana sih Mas? Kalau selain testing, bentuk pertanyaannya gitu. Oh, coba ya, saya akan share screen lagi. Jadi gini, Mas, untuk mungkin salah satu yang pernah dengar ada namanya System Usability Scale, SUS. Ini yang paling mudah nih, Mas, untuk menghitung usability kita itu bagus atau enggaknya. Ini dipakai di di government US juga. Saya akan kasih contoh template-nya. Template-nya sederhana sebetulnya. Jadi usability scale ini menghitung tentang functionality gitu ya, bentar ya. Saya akan tunjukkan dulu. Mana yang kelihatan? Saya sedang buka. Nah, kelihatan nggak, Mas ya? Saya besarin dulu. Jadi di sini ada POM gitu ya, ada pertanyaan yang harus diisi, skalanya 1 sampai 5 biasanya gitu ya. Apakah Anda menyukai sistem ini gitu kan? Oh, kasih 5. Apakah kompleks enggaknya? Kasih 1 kayak gitu. Itu paling mudah nih usability-nya. Tapi kalau misalnya mau yang lebih lebih detail lagi, lebih serius lagi, itu ada biasanya ini, Mas, bentar ya. Oh, tadi ini saya harusnya menunjukkan ini contoh-contoh desain sistem, tapi bentar ya, kita jawab dulu pertanyaan dari Mas Bahar. Bentar. Ada yang menarik dari website yang mengkurasi tahun ini UX tool apa saja yang mendapat peringkat-peringkat tertinggi gitu. Jadi kalau untuk yang tadi pertanyaan untuk Mas Bahar tadi, usability biasanya kita bisa pakai yang namanya testing ya, desain internasional. Saya tunjukin aja testing. Nah, jadi di website uxtool.co ya, teman-teman, nanti mungkin bisa banyak hal yang menarik di website ini. Kita bisa lihat trennya pada tahun ini atau tahun lalu ya, 2020 itu, untuk melakukan user testing itu pakai apa saja toolsnya. Kalau teman-teman lihat di sini ada yang namanya Maze nih, Maze. Atau ada yang namanya Look Back. Ini, bentar, kita buka dulu. Beberapa gratis tapi banyak yang berbayar. Jadi mau nggak mau teman-teman harus milih dulu nih. Kalau budget kita terbatas, jangan yang berbayar dulu. Biasanya mereka memberikan trial. Jadi memberikan trial, jadi coba dulu aja. Coba ya nih, saya bikin demo. Jadi misalnya, wah ini harus login nih. Oh, jadi bentuknya kayak prototype gitu ya, Mas? Iya, Mas. Bisa prototipenya di-upload gitu ya. Nih, contohnya seperti ini. Nah, ini kan prototype nih, Mas. Nih, ada alurnya. Ini nanti dijadikan prototype, tapi nanti linknya dikasih ke yang mau ngetes gitu. Atau juga bisa juga, ya. Ada banyak sebetulnya, Mas. Mungkin nanti ada ke depan-depannya ada sesi yang bahas satu ini Mas, testing aja gitu. Desain aja. Nah, ini agak banyak. Nah, mungkin gini Mas ya, Mas Bahar. Jadi teman-teman yang tertarik dengan user testing itu apa saja, bisa buka yang namanya uxtool.co survei 2020 karena ini yang lagi tren nih.
Yang saya pakai dulu nggak ini, Mas. Saya dulu pakai di 2019 itu yang nama-nama ini belum muncul nih. Jadi saya masih pakai manual biasanya. Kayak misalnya waktu pas saya kerja di Grab itu, kita langsung ke lapangan, kita langsung kumpulin driver-driver. Kita udah punya prototipe dua buah nih. Kita kumpulin driver gitu kan, kita berikan mereka masing-masing prototipe, terus kita observasi tuh di bagian mana mereka kebingungan, dicatat manual gitu kan. Tapi itu tentu metode yang memang dibutuhkan pada saat testing ke driver. Tapi kalau misalnya nanti testingnya yang untuk chatting, untuk misalnya apa, itu kita nggak pakai tadi, metodenya berbeda lagi. Metodenya banyak sekali sebetulnya. Contohnya ini, nanti mungkin bisa buka sendiri nih teman-teman. Akan habis waktu kita untuk bahas satu-satu. Menarik sebetulnya. Mudah-mudahan ada waktu nanti ke depannya. Gitu, Mas Bahar. Terus ini saya akan coba juga buka contoh-contoh. Sorry, di mana? Ini ada contoh desain sistem nih, teman-teman. Bagaimana kita sudah mendefine warna yang harus kita pakai, font size-nya apa, tipografinya. Ini pakai Figma. Jadi kalau teman-teman yang sudah familiar dengan Figma pasti sudah terbiasa nih bikin beginian nih, sudah bisa kayak gitu. Terus ini juga ada ini contoh prototipe ya seperti ini. Ini udah ada user flow-nya sehingga seorang UX engineer harus bisa untuk bikin alurnya tuh. Bisa back kembali, bisa di tab ini kemana gitu. Ini contoh seperti ini. Terus juga Miro ini saya suka banget nih. Jadi teman-teman bisa bikin yang namanya design sprint. Tadi pertanyaannya Mas Bahar nih, saya tunjukkan design sprint bisa memakai ini. Kita memakai, nah ini preview. Miro ini gratis ya teman-teman. Jadi saya biasanya melakukan workshop pakai Miro ini nih. Nah ini saya akan loading. Kita melakukan design sprint, entah itu internal ataupun kita memberikan workshop. Ini template-nya. Aduh, lagi loading nih internet saya. Oke. Nah, ini teman-teman. Jadi di sini dia kasih dalam waktu 5 hari gitu ya. Apa yang harus dilakukan di hari pertama, hari kedua, hari ketiga gitu, Mas Bahar. Design sprint tuh. Seperti ini. Terus juga kita bisa bikin wireframe itu pakai yang namanya Whimsical. Whimsical ini ada di sini ya. Jadi teman-teman kalau buka website uxtool.co, dia akan memberikan link-link yang keren-keren, bisa kita testing. Salah satunya bikin wireframe. Nah ini contohnya ya, misalnya saya buka dulu. Nah ini misalnya kita mau bikin wireframe untuk membuat seperti Uber atau Gojek atau Grab. Nah ini sudah dikasih wireframe-nya nih, kita bisa edit sendiri seperti ini. Seperti ini, Mas Bahar. Mungkin ada pertanyaan lain. Oke, udah sih kalau dari aku. Coba teman-teman barangkali masih ada yang mau nanya, boleh ke link Slido-nya ya. Mungkin mudah-mudahan sih nggak boring semua nih, nggak ada pertanyaan nih, Mas. Enggak sih, Mas. Mungkin udah pada pingin desain, research. Terus biasanya kalau misalnya kan ada produk, ada UX-nya itu tolak ukur misalnya ini biasanya kan kayak wah ini produknya gagal nih gara-gara UX-nya jelek atau misalnya wah ini mah emang produknya aja yang nggak menarik. Nah gitu-gitu biasanya gimana sih Mas? Kita cari tahunya. Iya Mas, itu pertanyaan bagus tuh Mas Bahar. Saya coba sharing screen lagi. Nah, saya akan kembali ke slide kita ketika research ini. Bentar ya. Mana tadi? Oke. Nah ini teman-teman pertanyaan Mas Bahar nih penting juga nih. Setelah kalau misalnya kita sudah punya produk, terus bagaimana sih cara kita menemukan apa yang salah dari produk ini? Kok tiba-tiba yang ngedownload produk kita kok semakin hari semakin berkurang, terus yang nonton misalnya kita bikin channel YouTube gitu ya, itu kok semakin hari semakin berkurang. Itu bisa dipakai beberapa teknik research. Nah,
Terus caranya apa? Berarti kita pengen cari yang pakai kualitatif nih. Jadi kan how to fix, why, kenapa sih problemnya apa? Apa sih yang kualitatif? Itu contoh-contohnya apa? Yaitu ada yang namanya usability tadi. Jadi jangan-jangan ada orang-orang yang ketika memakai produk kita buttonnya ternyata nggak kelihatan. Warnanya ternyata sama yang sekelilingnya warnanya itu ngeblend sehingga dia nggak tahu cari tombolnya di mana. Jadi udahlah males ini susah gitu kan. Atau misalnya tombol downloadnya susah dia cari gitu. Itu bisa dites dengan usability yang tadi Mas Bahar. Terus juga kita bisa juga langsung wawancara. Datangkan saja atau lakukan FGD gitu ya, forum discussion group, atau datangkan kalau Mas misalnya memiliki produk yang jual makanan misalnya gitu ya. Itu datangkan merchant-nya, datangkan, baru di testing. Bisa pakai wawancara, kuesioner, atau pakai apa namanya, banyak hal yang bisa dipakai sebetulnya. Semakin banyak yang kita lakukan riset atau testing, itu mungkin semakin akurat datanya. Jadi jangan sampai kita melakukan testing itu dengan sedikit orang, nggak tepat pula audiensnya gitu kan. Ternyata mereka ini bukan pengguna-pengguna produk kita. Terus juga ternyata datanya samplingnya nggak cukup gitu. Jadi sebenarnya ini relatif banget nih Mas Bahar, harus milihnya. Tugasnya inilah seorang user researcher yang bisa justru malah seorang user researcher harus tahu metode mana sehingga dia bisa melaporkan kepada stakeholder, kepada shareholder, kepada atasan bahwa Pak, ternyata hasil dari audit saya begini gitu Mas Bahar. Di sini ada kelihatan ada interview, ada FGD, ada ethnographic field studies. Nih ethnographic contohnya gini nih Mas, teman-teman lucu. Jadi di Indonesia itu kan ada ganjil genap tuh trafficnya. Pernah nggak sih ketika teman-teman mesan mobil dari Grab atau Gojek gitu ya, atau Maxim yang sekarang atau Uber gitu, ternyata dia bilang, wah Pak, saya nggak bisa jemput Bapak di sana tuh, karena itu kenanya ganjil, nomor saya genap. Itu berarti ada ethnographic field study tuh. Berarti harus kita masukkan algoritma ketika hari ini, ketika nomor plat nomornya itu genap, berarti jangan sampai dia dikasih ngambil ke ganjil. Itu kan kayak gitu. Atau misalnya ketika banyak lah etnografik itu contohnya ada daerah-daerah tertentu yang misalnya masih memegang tradisi tidak boleh beli barang-barang tertentu di hari tertentu. Ya berarti barang-barang itu jangan dimunculkan di hasil pencarian mereka. Gitu-gitu tuh, Mas. itu menarik sebetulnya, itu studi untuk menarik etnografik. Kayak gitu, Mas Bahar. Oke, teman-teman ada yang mau nanya lagi? Coba. Kalau nanti untuk ininya bakal dikasihin ke ini ya, email masing-masing slide-nya nanti mungkin dikirimin. Email masing-masing, telepati masing-masing juga bisa ya Mas. Yang udah install. Iya. Ya udah paling untuk hari ini kalau nggak ada yang nanya lagi, ada lagi yang mau nanya nih. Mudah-mudahan bukan karena bosan ya Mas ya. Enggak Mas, enggak bosan kok ini. Justru ini masih luas, masih banyak banget yang nanti bisa dibahas lagi ke detailnya. Mudah-mudahan sih ada waktunya lagi Mas. Soalnya kan masih banyak banget nih. Iya. Saya itu Mas, soalnya ini nih sambil nunggu teman-teman yang bertanya gitu kan. Kan kita suka diberikan pelajaran sejarah gitu Mas ya. Pernah nggak sih kebayang bahwa ketika tahun 1600 saat Belanda datang gitu ya, itu di zaman kita tuh kerajaan apa? Mungkin bisa dicari ya, tapi kan guru sejarah kita nggak selalu memberikan semesta itu di awal gitu Mas. Terus pada saat 1600 di Indonesia Belanda datang, ada kerajaan ini, itu di barat sana lagi ada apa gitu kan. Nah, semesta inilah yang pengen saya ketika saya membuat suatu presentasi atau silabus ataupun nanti workshop itu pengen semestanya dulu Mas. Jadi orang-orang tahu oh ternyata peta besarnya ini, saya sekarang sedang berada di sini nih. Jadi kalau misalnya saya mau berikutnya kemana, saya tahu. Nah itu mudah-mudahan dengan materi bahwa dari riset sampai testing ini alurnya dari hulu ke hilir, jadi teman-teman bisa memilih spesialisasinya nanti di mana gitu Mas Bahar. Benar.
mungkin masih ada yang galau sama karirnya mau kemana nih. Nah, kalau Iya. masih yang sekolah kan penasaran UX itu apa sih. Nah, tadi gambaran besarnya harusnya udah nangkep lah ya. Iya. Iya, ada yang bilang nih, nanti kata Mas Ajis jadi bintang tamu lagi. Boleh, boleh. Nanti di agendain. Iya. Nah, ya udah segitu dulu paling ya, Oke, teman-teman. baik. Oke. Terima kasih yang udah datang. Iya, Ya tuh nih, makasih. setidaknya garis besar materinya jelas Mas, kayak gitu. Iya. Dia bukan karena ngantuk ya Mas. Bukan Mas. Ini Karena ya pada udah masih syukurlah. nyimak kok. Masih nyimak lampu ya Mas ya. Aduh. Oke. Oke, kalau gitu ya, teman-teman, terima kasih banyak yang udah datang. Mas Yudi juga materinya mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman Iya. lain yang udah datang. Nanti semoga ada kesempatan lagi buat kita ketemu. Oke, Iya, amin. dari aku gitu aja sih. Iya. Dari Mas Yudi, udah? Sudah Mas, makasih. Udah, oke. Iya. Terima kasih. Gitu aja. Iya. Thank you teman-teman ya, yang udah datang. Oke, sampai ketemu teman-teman. Jaga kesehatan. Sekarang maskernya harus 2 ya, Bu, supaya jaga-jaga katanya gitu. Iya. Ya udah, sampai. Ya udah. Terima kasih ya semuanya. Ya, terima kasih. Yuk.